Shalom semua saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di dalam ibadah online kita pada awal bulan Juli 2020 ini. Tanpa terasa kita sudah ada di pertengahan tahun. Saudaraku, mari kita sama-sama bersatu hati, kita mau menghadap hadirat Tuhan. Kita mau naikkan sebuah pujian untuk ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian Betapa Ku Mencintai. Haleluya Yesus. Betapa ku mencintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Haleluya. Jiwaku rindu berada di pelataran-Mu Tuhan. Hatiku, hati dan dagingku kini bersorak-sorai bagimu, pada Allahku yang hidup. Tuhan semesta Allah, berbahagialah, berbahagialah, hai manusia yang kekuatannya selalu di dalam Engkau. Mereka kan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Berbahagialah hai manusia, berbahagialah hai manusia yang kekuatannya berada di dalam Tuhan. Mereka kan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Hendak menghadap Allah, hendak menghadap Allah di Sion. Hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya, glory Yesus, Rajaku dan Tuhanku. Haleluya, segala puji hormat bagi kebesaran, bagi kejayaan nama-Mu yang perkasa. Allah yang di Sion bertahta selama-lamanya. Glory haleluya bagi nama-Mu Yesus, Tuhan dan Rajaku, ku sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidup
Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, Tuhan. Terima kasih, Kau Allah yang sangat peduli. Haleluya, gloria, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sangat mengasihi setiap anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang begitu peduli di dalam setiap perkara, di dalam segala perkara. Engkau senantiasa mengasihi setiap kami Tuhan. Terpuja-puji nama-Mu, ya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi hidup kami. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan dan Juru Selamatku. Demi nama Yesus, kami mau berdoa dan mengucapkan syukur dan memanjatkan setiap pujian, penyembahan kami, ucapan segala penghormatan kami kepada Engkau Allah yang hidup. Dan kami sungguh menyerahkan waktu ini ke dalam pertolongan, belas kasihan, pengurapan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, puji nama Tuhan. Waktu berjalan begitu cepat, waktu berjalan begitu luar biasa, saudaraku. Tanpa terasa kita dalam situasi, dalam suasana yang baru, sudah memasuki waktu-waktu yang baru dengan suasana yang dari akhir tahun lalu, perjalanan waktu kita sudah hampir 9 bulan dalam keadaan kondisi yang benar-benar baru, saudaraku. Kalau kemarin kita berbicara dalam suara pastoral perihal new spirit, new life, saudaraku, new paradigma. Hari ini kita mau belajar bahwa ada new church world, saudaraku. Ada dunia gereja yang baru. Ada new church horizon hari-hari ini yang harus kita sadari, saudaraku. Bahwa gereja kita tidak sama lagi dengan gereja yang kemarin, saudaraku. Suasana rohani kekristenan sangat sungguh berbeda dibandingkan 9 bulan yang lalu. Kita memasuki masa-masa yang sungguh-sungguh. Kita bersyukur era yang baru di hadapan Tuhan. Era di mana iman percaya kita sungguh-sungguh mengalami kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan. Saya sungguh bersyukur, saudaraku, dengan kebenaran firman Tuhan, di mana di dalam Yohanes pasal 17 Tuhan Yesus berdoa pada waktu Dia hendak disalibkan. Dia berdoa, saudaraku. Dia berdoa kepada Bapaknya dengan doa yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Bagi saya ini adalah suatu doa dari Tuhan saya, Tuhan kita, Juru Selamat kita yang begitu hebat, yang begitu mengasihi dan perhatian sampai hal-hal detil bagi kita. Dia sudah memandang jauh-jauh ke depan, saudaraku. Kalau Dia berdoa di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan 10. 10 firman Tuhan, ingat saudaraku. Ayat 1 sampai 10. Dia berbicara di situ, saudaraku, kalau perhatikan, baca ayat demi ayat. Dia mendoakan bagaimana pengalaman masa lalu orang-orang yang belum percaya dipanggil. Dan di dalam doanya dia menyebutkan bagaimana orang-orang percaya, orang pilihannya dipanggil untuk menjadi percaya. Itu adalah masa lalu, masa kemarin orang-orang yang percaya. Masa awal-awal, saudaraku. Itu adalah the past, saudaraku. Oleh karena itu ada satu bagian ayat firman Tuhan, jangan kau berbicara lagi tentang hal-hal yang dasar. Masalah baptisan, masalah pertobatan dan lain sebagainya. Hari ini hari yang berbeda, saudaraku, bagi gereja Tuhan. Karena di ayat yang ke-11 begitu jelas Tuhan Yesus berdoa, saudaraku, kalau kita baca bersama-sama. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, Tuhan Yesus katakan. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Pada waktu ayat ke-11 ini Tuhan Yesus katakan bahwa Dia tahu persis hari ini Dia tidak akan bersama-sama, sebentar lagi Dia tidak akan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia berdoa pada waktu di ayat ke-11 itu bagi murid-muridnya bahwa aku sebentar lagi tidak akan bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu peliharakan mereka
supaya menjadi satu. Ini adalah medium era, masa pertengahan, di mana masa gereja-gereja mulai rasul-rasul memberitakan kabar kesukaan bagi banyak gereja-gereja, bagi banyak umat Tuhan, umat-umat yang baru, orang-orang percaya yang baru. Dia tahu persis, dia mendoakan bahwa mereka perlu pemeliharaan Tuhan, mereka butuh pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu Kristus doakan saudaraku, supaya mereka terpelihara dan menjadi satu. Ayat 12 dikatakan, selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka. Jelas Tuhan Yesus mendoakan para pengikutnya dan murid-muridnya, saudara-saudaraku, sampai dengan ayat yang ke-15. Dikatakan ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau memelihara mereka daripada yang jahat. Tuhan Yesus sungguh-sungguh paham bahwa mereka membutuhkan perlindungan, membutuhkan pemeliharaan Tuhan, membutuhkan proteksi Tuhan daripada yang jahat pada masa-masa itu. Dan saudaraku yang lebih luar biasa, ayat ke-20 saudaraku, kembali 10 ayat, Tuhan mendoakan sebagai periode pertengahan bagi gereja mula-mula, bagi umat Tuhan mula-mula, bagi orang percaya mula-mula. Dan ayat ke-20 saudaraku, Tuhan Yesus mendoakan sampai dengan ayat yang ke-26, bagi orang pada masa eskatologis, pada masa yang akan datang. Ayat 20 berkata, dan bukan untuk mereka ini saja, yaitu pada periode setelah Yesus disalibkan dan Yesus naik ke surga bagi gereja mula-mula. Dan Tuhan Yesus berdoa juga bagi masa atau periode, dan bukan untuk mereka ini saja. Aku berdoa juga, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Itulah era kita, masa kita. Inilah masa-masa yang Tuhan Yesus juga sudah doakan bagi saudara dan saya. Betapa hebatnya Tuhan Yesus kita. Dia berdoa bagi iman percaya kita pada masa lalu, kita pada mula-mula awal pertama kita percaya kepada Dia. Tuhan Yesus mendoakan juga iman percaya di dalam perjalanan pendewasaan iman, artinya bagi saudara dan saya. Tidak hanya sekedar awal, Dia mendoakan supaya kita sungguh boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi juga seolah-olah pada masa pertumbuhan, era medium, era pertengahan ini saudaraku, ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi dalam mengiring Tuhan, di dalam pendewasaan hidup kita dalam mengiring Tuhan, Dia tetap mendoakan sama seperti Dia mendoakan kepada para murid-murid. Dan dikatakan bukan hanya bagi mereka saja, tetapi bagi mereka yang percaya oleh pemberitaan mereka tentang aku. Itulah masa kita. Dahsyat saudaraku. Tuhan mendoakan saudara dan saya, supaya saudara dan saya terpelihara, supaya saudara dan saya juga terlindungi. Apa yang hari-hari ini menjadi kekhawatiran saudara dan saya, apa yang hari-hari ini menjadi permasalahan saudara dan saya, Tuhan Yesus sudah paham betul, dan Dia mendoakan saudara dan saya, supaya saudara dan saya terpelihara, terlindung, kuat, terproteksi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia berdoa kepada Bapaknya, memohon kepada Bapaknya, supaya kita semua saudaraku, tujuannya apa? Menjadi satu saudaraku. Menjadi satu bukan berbicara seluruh gereja menjadi satu. Bukan berbicara seluruh orang percaya menjadi satu di dalam iman kepada Tuhan. Tetapi juga supaya saudara dan saya menjadi satu bermanunggal dengan Tuhan. Itulah esensi gereja yang sepenuhnya. Saudaramu, tubuhmu, jiwamu, rohmu, hati, pikiran, perasaanmu menjadi satu dengan Kristus, menjadi satu dengan Allah Bapa. Bermanunggal dengan Kristus dan Allah Bapa. Itulah esensi gereja, itulah New Horizon gereja, itulah New World gereja, saudaraku. Gereja di dalam Kristus Yesus adalah tubuhmu dan tubuhku yang harus diperbaharui hari-hari ini. Karena kita tahu bahwa Dia sudah rela mati di atas kayu salib. Sebelum mati pun Dia masih mendoakan saudara dan saya. Luar biasa saudaraku. Luar biasa sungguh. Saya sungguh merasakan kasih Kristus yang begitu dalam bagi saya. Juga bagi saudara. Sadari itu saudara. Ingat itu. Pegang itu. Kuat-kuat di dalam Tuhan. Sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang kuat. Karena kita tahu Dia tetap mendoakan kita. Memohon pertolongan kepada Bapaknya. Supaya Dia menjagai dan melindungi kita daripada yang jahat. Apapun yang jahat hari ini.
sakit penyakit, kesulitan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan dan studi, atau permasalahan jodoh sekalipun, atau apapun itu saudaraku yang saudaraku pikir jahat hari-hari ini bagi engkau dan aku. Percayalah bahwa Dia tahu lebih banyak dari apa yang saudara dan saya doakan dan pikirkan. Saudaraku, kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang demikian luar biasa. Kita bersyukur kita punya Allah yang begitu luar biasa. Dan ayat 26 dikatakan, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Saudaraku, hal yang kedua yang Tuhan inginkan, di samping saudara dan saya bersatu sebagai saudara-saudara seiman, saudara dan saya bersatu di dalam Tuhan, hidup bermanunggal bersama Kristus, menjadi cerminan Kristus yang hidup di dalam hidupmu dan hidupku. Yang ketiga Allah inginkan, supaya engkau mengempartasikan kasih Kristus yang ada dalam hidupmu itu kepada dunia ini, kepada setiap orang, terlebih kepada saudara-saudara seiman. Empartasikan kasih Kristus yang luar biasa itu kepada dunia ini, sehingga dunia tahu bahwa engkaulah the new world of church of God. Bahwa engkau adalah the new horizons, the church of God. Saudaraku, kita pribadi lepas pribadi adalah gereja Kristus, saudaraku yang hidup. Oleh karena itu Rasul Paulus dengan luar biasa di dalam kitab Filipi 3 ayat 17 dan 18 dengan berani dia berkatakan. Ya, saudaraku, dalam Filipi pasal 3 ayat 17 dan 18, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Dia dengan berani berkata, ikutilah teladanku. Karena dia tahu betul bahwa teladan hidupnya dan orang-orang yang hidup sama seperti dia adalah teladan hidup yang meneladani teladan Kristus. Karena apa? Dia tahu, Rasul Paulus tahu. Ayat 18 katakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Sampai menangis Rasul Paulus katakan, melihat apa saudaraku? Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudaraku, dia menangisi kekristenan pada hari-hari itu. Dia menangisi bagaimana cara hidup, sikap hidup, saudaraku, daripada orang-orang yang mengaku diri Kristen saat itu. Ayat 20 dikatakan, ayat 19 dikatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudaraku, mari kita mengintrospeksi hidup kita, mengintrospeksi diri kita. Kalau Rasul Paulus berani berkata ikuti teladan, betapa saudaraku orang yang begitu dahsyat, pintar, luar biasa. Dia merendahkan diri dengan luar biasa. Dan dia memberanikan diri berkata, ikuti teladanku. Karena berarti dia bisa mempertanggungjawabkan teladan hidupnya sebagai orang percaya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saya belajar dari ayat ini. Bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan hidup saya juga. Teladan hidup saya juga kepada orang banyak. Jangan sampai dikatakan Rasul Paulus sambil menangis bahwa engkau, saudara-saudaraku, sudah mengikuti perkara-perkara duniawi sehingga engkau dan aku menjadi seteru Kristus, seteru salib Kristus. Kehidupan yang munafik, saudaraku, kehidupan yang bertentangan dengan iman percaya kekristenan saudara dan saya. Rasul Paulus sampai menangis, apalagi Kristus, saudaraku. Mari kita semua bersama-sama memperbaiki, jadikan the new horizon, the new world of Christianity di dalam kehidupan saudara dan saya mulai hari ini. Sebagai komitmen kita kepada Tuhan, sebagai komitmen kita di dalam mengiring Kristus, supaya nama Tuhan tidak dipermalukan, saudaraku, supaya saudaraku tidak mempermalukan Tuhan, dan supaya saudaraku juga tidak dipermalukan. Sekali lagi, dia sudah mendoakan di masa lalu, dia mendoakan di masa itu, dan dia mendoakan kita di masa yang akan datang, bahkan sampai jauh ke depan. Dia mendoakan, Yesus Kristus mendoakan kita supaya kita bermanunggal dengan dia, supaya kita mengempartasikan kasih dia, supaya kita meneladani hidup bahwa kita tidak hidup di awang-awang, bahwa kita ini masih bernapak ke di dunia ini, kita masih hidup di atas bumi ini pakai
Kehidupan yang realistis, bukan mengawang-awang, bukan mengada-ngada, bukan mimpi saudaraku, bukan engkau hidup di republik mimpi, tetapi engkau hidup di muka bumi ini untuk menjadi saksi Kristus, menjadi teladan Kristus yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita mau bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Saudaraku, mari kita bersama-sama mempersiapkan roti dan cawan untuk kita menikmati perjamuan kudus. Haleluya Yesus. Jesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Saudaraku, mari sama-sama angkat cawan kita, sebelah tangan kita. Bapa di surga, mari kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur buat anggur sebagai perlambang daripada darah-Mu, dan buat roti Tuhan sebagai perlambang daripada tubuh-Mu. Kami mengucapkan syukur buat kehebatan-Mu yang begitu luar biasa, buat pengorbanan-Mu yang luar biasa, dan buat kasih-Mu yang luar biasa, bukan hanya pada masa lalu orang-orang hidup, tetapi pada masa Engkau masih ada, bahkan sampai Engkau mati disalib dan naik ke surga, bahkan sampai kepada kami orang-orang yang percaya oleh pemberitaan daripada orang-orang yang percaya pada masa mula-mula. Engkau sudah tahu, Engkau sudah memperhatikannya dan mendoakannya, yaitu kami orang-orang percaya. Tuhan, kami bersyukur buat tubuh-Mu yang terpecah-pecah untuk menyelamatkan kami. Dan kami menikmati ini sama-sama dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami beriman bahwa roti yang ada di tangan kanan kami ini adalah perlambang daripada tubuh-Mu. Dan kami mau makan dan minum bersama-sama dengan Engkau. Sehingga kami boleh bermanunggal bersama-sama Engkau. Menjadi satu, sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Dan Engkau dan kami sebagai orang-orang percaya adalah satu. Supaya dunia tahu bahwa ada kasih Kristus yang harus terimpartasi dalam kehidupan dari gereja Tuhan yang hidup. Yaitu kami, gereja-gereja Tuhan yang hidup selama masa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menikmati roti ini sebagai perlambang dari tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami menikmati. Mari kita bersama-sama memakan roti ini dalam nama Yesus. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah untuk menebus dosa kami ya Tuhan Allah yang hidup. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami menikmati anggur ini sebagai perlambang daripada darah-Mu yang telah Engkau curahkan untuk menyelamatkan kami dan menebus setiap dosa pemberontakan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang dikuduskan dan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menikmati anggur ini sebagai perlambang daripada darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama meminum. Saudaraku, ibadah online pada hari ini sampai di sini. Biarlah firman Tuhan
boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidupmu dan hidupku. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati engkau dan aku. Mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kalinya. Tuhan di dalam kuasa Allah Bapa, Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai engkau dan aku sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.